Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 381 sampai 385. Grup Dongtian dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Lebih dari 2 kali lipat perkiraan 2 miliar. Bersemangat untuk memikirkannya, bang bang bang. Su Zhaofei meninju kursi itu dengan keras beberapa kali. Wajahnya ganas, dan pembuluh darahnya melotot. Karena langkah pertama keluarga Su untuk menetap di Suzhou dan Hangzhou adalah memenangkan grup Dongtian. Tapi itu gagal dengan dia. Su Zhaofei mengangkat kepalanya, menatap Ye Junlin dengan mata dingin dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin melihat bagaimana pria ini dapat menghasilkan 4 miliar, lagi pula, ini tidak dapat dilakukan dengan berteriak." Setelah Su Zhaofei diingatkan, semua orang merespons satu demi satu. Itu 4 miliar, apakah Ye Junlin benar-benar ada? Belum lagi orang lain, bahkan Li Ziran pun tidak percaya. Dari mana Ye Junlin mendapatkan 4 miliar itu? Staf segera mendatangi Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, "Pak, Anda perlu membuktikan aset Anda, dan Anda mampu menawar semua tamu yang berpartisipasi dalam lelang memiliki sertifikat aset, tetapi Anda tidak memilikinya, Pak. Saya harap Anda bisa mengerti." Ye Junlin mengeluarkan sebuah kartu hitam, berkata dengan ringan, "Geser kartunya." Su Zhaofei dan semua orang yang hadir tidak akan percaya bahwa akan ada uang di kartu itu. Itu 4 miliar, kartu apa yang memiliki batas setinggi itu? Mereka membayar langsung dari rekening perusahaan. 5 menit kemudian, sekelompok besar staf bergegas ke Ye Junlin. Sikap seperti itu hampir membuat Ye Junlin berlutut. "Tuan Ye yang terhormat, pembayaran berhasil, mulai sekarang. Grup Dongtian menjadi milik Anda." Manajer terkemuka membungkukkan tubuhnya 90 derajat dan mengembalikan kartu bank ke Ye Junlin. His, pada saat ini, suara terengah-engah terdengar tanpa henti. Sukses, berhasil, 4 miliar kartu kredit berhasil digesek. Mata Su Zhaofei dan yang lainnya akan terbang keluar. Baru saja datang ke Suzhou. Tunggu, pernahkah Anda bertemu dengan tiran superlokal? Yang lebih mengejutkan adalah buah plum itu diwarnai. Akuisisi Ye Junlin atas resor di pagi hari sangat mengejutkannya. Sekarang mereka benar-benar menghabiskan 4 miliar yuan untuk memotret grup Dongtian. Di mana dia mendapatkan uang? Bahkan 6 tahun lalu, dia tidak punya banyak uang. "Tuan Ye, silakan datang ke belakang panggung bersama kami untuk menjalani formalitas," kata manajer dengan hormat. "Oh, saya lupa menyebutkan. Saya menawar grup Dongtian kepada istri saya, dan dia akan menandatangani kontrak formalitas," kata Ye Junlin. "Apa? Untuk istrinya? Bukankah istrinya terlalu beruntung? Perusahaan 4 miliar sebagai hadiah." Semua hadirin terkejut. Li Ziran semakin menutup mulutnya, tidak dapat berbicara karena terkejut. Bergerak penuh emosi, setelah keluarga Li diusir, Ye Junlin saat itu berkata bahwa dia akan kembali. "Saya tidak menyangka hal mengejutkan seperti itu akan terjadi." Li Ziran memandang Ye Junlin, dan dia meneteskan air mata. "Istriku, ayo pergi dan tanda tangani kontraknya." Ye Junlin meraih tangan Li Ziran dan mengikuti staf ke belakang panggung. Su Zhaofei dan yang lainnya melihat punggung Ye Junlin, wajahnya sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya harus mendapatkan grup Dongtian, dan saya tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Ketiga?" Rombongannya Wang Harimau bertanya, "Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini?" Su Zhaofei bertanya, "Sebanyak 30 master telah dibawa." Jawab Wang Hu, "Oke, bawa orang-orang ini untuk membuat persiapan dan serang mereka di jalan nanti. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke pusat kota Suzhou dan Hangzhou." Mata Su Zhaofei berkilat dengan niat membunuh yang haus darah.
Ayo ke belakang panggung, butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan semua formalitas kontrak. Mulai sekarang, Li Ziran adalah pemilik baru grup Dongtian. Bahkan setelah menandatangani kontrak, tangan Li Ziran masih gemetar. Menakjubkan, segalanya tampak seperti dalam mimpi. Li Ziran menyentuh wajah Ye Junlin, "Suamiku, apakah kita masih tidur?" "Apakah kamu bingung?" kata Ye Junlin. "Lalu apakah sakit jika aku mencubitmu?" Li Ziran mencubit Ye Junlin sambil mengatakan itu. "Oh, sakit. Kamu harus mencubit dirimu sendiri untuk ujian." Ye Junlin buru-buru mengelak, istri konyol ini. Setelah Li Ziran menegaskan berulang kali, ini bukanlah mimpi. Semuanya benar, aku sebenarnya memegang perusahaan dengan aset miliaran di tanganku. Suamiku, apakah kamu terlalu baik padaku? Li Ziran memeluk Ye Junlin erat-erat. "Sayang, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk disembunyikan dariku?" Alis indah Li Ziran sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. "Aku..." Ye Junlin hendak mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, ponsel Li Ziran berdering. Li Ziran terhubung. Itu adalah panggilan Fang Ziqing. "Apakah Ziran bahagia sekarang?" Fang Ziqing bertanya sambil tersenyum. Li Ziran tampak bingung. "Ah, Ziqing, bagaimana kamu tahu aku bahagia sekarang? Apakah kamu juga di resor?" "Harus bekerja keras." Setelah mendengarkan penjelasan Fang Ziqing, ekspresi Li Ziran menjadi gelap. Dia menatap Ye Junlin dengan mata yang rumit. "Saya pikir dia bersembunyi menjaga rahasianya. Dia tetaplah raja." Tanpa diduga, bos besar di balik Yunting Group memenangkan lelang tersebut. Ye Junlin awalnya menggunakan grup Yunting untuk melakukan hal-hal ini. Tapi cukup romantis, cukup menyentuh. Li Ziran tidak secara langsung mengekspos Ye Junlin. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu baik, Junlin, dan kamu harus berkembang dengan baik di grup Yunting di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan gaji tinggi dan posisi yang bagus." Ye Junlin mendengarkan. Tercengang, "Bukankah Anda bos dari Yunting Group? Berapa gaji yang Anda butuhkan?" Setelah menandatangani kontrak, Ye Junlin hendak pergi bersama Li Ziran. Saat hendak berangkat, keduanya bertemu lagi dengan Gao Tianlin. Ia dibawa dan langsung dikirim ke rumah sakit. Ye Junlin mencibir. "Berani mengambil keputusan pada Li Ziran? Tidak membiarkanmu mati adalah kebaikan terbesar." Setelah Ye Junlin dan keduanya masuk ke dalam mobil dan pergi, Su Zhaofei muncul. "Orang-orang, mereka sudah pergi, laki-laki dihapuskan, dan perempuan disimpan untukku. Aku masih ingin memaksa mereka untuk merevisi kontrak dan menjadikan grup Dongtian sebagai keluarga Su milikku." Mulut, bahkan teman-temannya tertegun ketika mendengarnya. "Tuan muda ketiga, maksudmu kita bisa membawa grup Dongtian tanpa mengeluarkan uang sepeser pun?" "Kejam, hanya dengan cara ini kita dapat memberikan efek jera, membuat Su Hang takut pada keluarga Su kita." Su Zhaofei berkata dengan dingin, "Ayo pergi, ayo ikuti." Di tengah jalan, Li Ziran segera tertidur. Meski efek obatnya sudah hilang, saya masih merasa sangat lelah dan memejamkan mata saat masuk ke dalam mobil. Saat ini, Ye Junlin melihat beberapa mobil mengikutinya di kaca spion, dan dia tersenyum. "Apakah Anda mengejar kematian?" Tidak lama. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arahnya, menghalangi jalan Ye Junlin. Mobil-mobil di belakang juga melaju kencang, menjebak Audi berlumuran plum di tengah. 30 orang bergegas turun dari beberapa kendaraan. Mereka semua memegang batang besi di tangan mereka, dan menyerbu dengan agresif. Agar tidak mengganggu istirahat Li Ziran, Ye Junlin turun dari mobil. Wang Hu mendatangi Ye Junlin dengan agresif. Dia mencibir dan berkata, "Apakah kamu begitu berani? Beraninya kamu turun saat melihat kami?" Hahaha. Mendengar ini, Wang Hu dan saudara-saudaranya semuanya tertawa. "Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, saudaraku.
biarkan aku menghancurkannya. Wang Hu memberi perintah, dan beberapa saudara bergegas berteriak. Bang! Ye Junlin menendang orang pertama. Boom! Segera. Pria itu terbang lebih dari 10 meter, menghantam tanah dengan keras, mengejang, dan kemudian terdiam. Semua orang terpana dengan satu tendangan, hancurkan dia. Wang Hu berkata dengan marah. Ye Junlin juga bergerak saat ini. Kedua pukulan itu membuat orang kiri dan kanan terbang. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan meraih Wang Hu. Bang! Dia mengangkat lututnya dan langsung menempelkannya ke wajah Wang Hu. Wang Hu menjerit. Wajahnya benar-benar berubah, dagingnya berdarah. Selanjutnya, Ye Junlin secara brutal menyerang orang-orang ini. Semenit kemudian, semua orang berbaring di tanah tak bergerak. Semua tungkai dan kaki mereka dihapuskan. Kuat. Terlalu kuat, Wang Hu dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin tidak hanya murah hati, tetapi juga sangat menakutkan. Dia dan 30 bersaudara semuanya adalah ahli tinju hitam, namun mereka ditangani dalam 1 menit. Yang lebih menakutkan lagi adalah di depan mereka, Ye Junlin dengan paksa mengangkat mobil-mobil yang menghalangi jalan dengan kedua tangan. Mobil-mobil ini berbobot beberapa ton. Apakah ini masih manusia? Bola mata Wang Hu hendak terbang keluar. Mata mereka penuh ketakutan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang cabul seperti itu ketika saya pertama kali datang ke Suzhou dan Hangzhou. Saat ini, James membawa beberapa orang ke Ye Junlin. Maaf, Tuan Ye, saya terlambat. James meminta maaf. Tidak apa-apa, ini hanya sekelompok orang kecil, kata Ye Junlin. Ngomong-ngomong, James, kamu tinggal di sini, akan ada orang yang datang nanti. Ingat, datang dan hancurkan beberapa, tentu saja, tinggalkan 1 utusan. Ye Junlin pergi setelah menyelesaikan instruksinya. Melihat mobil itu, Li Ziran masih tidur nyenyak. Ye Junlin menunjukkan senyuman penuh kasih sayang. Jika dia membangunkan istrinya, dia harus mengubur orang-orang ini hidup-hidup. Saat ini, Su Zhaofei sudah sangat cemas. Saat memikirkan wajah cantik Li Ziran, dia merasa lapar dan haus. Terlebih lagi, bagaimana dengan seluruh grup Dongtian? Jika kamu pergi lebih cepat, kupikir Wang Hu dan yang lainnya sudah menanganinya. Su Zhaofei memanggil Wang Hu, tetapi tidak ada yang menjawab. Haruskah dia berurusan dengan pria bernama Ye Junlin itu? Su Zhaofei mencibir. 5 menit kemudian, Su Zhaofei datang ke tempat kejadian. Melihat mobil-mobil berserakan, dia tersenyum. Kamu Junlin, beraninya kamu menyinggung perasaanku, kamu mencari kematian. Su Zhaofei dengan cepat datang ke lapangan, tapi langsung tercengang. Karena Wang Hu dan 30 tuan semuanya tergeletak di tanah, tangan dan kaki mereka lumpuh. Apa yang terjadi? Su Zhaofei tercengang. Dia mencari-cari, tapi sepertinya dia tidak melihat mobil Ye Junlin. Bang! Saat itu, pintu mobil di sebelahnya terbuka. Beberapa pria asing yang kuat turun dari mobil, seperti bukit. James! Sang pemimpin, menatapnya dengan penuh minat. Siapa kamu? Di mana Ye Junlin dan Li Ziran? Su Zhaofei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Ye menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik. James tersenyum kejam. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat pria kuat yang mendekat, Su Zhaofei panik. Lengan dan kakinya yang kecil, tampar, tiba-tiba, James menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini hampir menghabiskan separuh nyawa Su Zhaofei. Itu membuat dengungan di kepalanya. Retak. Hal yang lebih menakutkan masih akan datang. James tiba-tiba menendang kakinya, mengeluarkan suara retakan tulang yang menusuk, dan kaki Su Zhaofei patah. Retak kaki lainnya juga patah. Retak. Retak. Lalu, kedua lengannya patah. Su Zhaofei menjerit histeris. Saya pikir cukup sial untuk datang ke Suzhou dan Hangzhou dan menabrak tembok, tetapi sekarang tembok itu bahkan lebih hancur. Berderak, beberapa bawahan yang dibawanya juga dihapuskan.
Hanya satu orang yang tersisa utuh. Sekadar mengingatkanmu, tidak semua orang bisa datang ke Suzhou dan Hangzhou. James pergi setelah meninggalkan sepatah kata pun. Hari ini, berita besar pecah di kalangan atas Provinsi Jiangnan. Keluarga Su di ibu kota provinsi ingin berbagi daging di Suzhou dan Hangzhou, tetapi mereka berteriak dan menamparkan wajah mereka. 3 tuan muda dan puluhan bawahan semuanya digulingkan dan diusir dari Suzhou dan Hangzhou. Berita ini cukup eksplosif. Awalnya, banyak orang ingin datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk mengambil uang dan menduduki wilayah. Begitu berita itu keluar, hal itu memberikan peringatan yang cukup kepada banyak orang. Meskipun kamar dagang Suhang dan keluarga Sen telah jatuh, masih ada orang-orang kuat di Suhang. Misalnya, Yunting Group yang berkembang pesat, dikatakan bahwa orang yang menghapus tuan muda ketiga dari keluarga Su di ibu kota provinsi adalah anggota grup Yunting. Untuk sementara itu, keluarga Su tidak bergerak, mereka sepertinya sedang menonton. Kekuatan keluarga lainnya juga mengawasi. Ye Junlin membawa Li Ziran langsung ke grup Dongtian. Grup Dongtian mengetahui bahwa pemilik baru akan datang, dan semua manajemen senior perusahaan keluar untuk menyambutnya. Dan juga mengatur agar media segera mengadakan konferensi pers. Setelah Li Ziran tiba, dia pertama kali mengadakan upacara suksesi, dan kemudian menghadiri konferensi pers untuk memberitahu media tentang hal itu. Keluarga Li masih sengsara hingga saat ini, semua pergi. Manajemen Yinhai Plaza secara paksa mengusir grup Li keluar dari gedung kantor. Segala sesuatu di dalamnya dibuang. Grup Yunting menelepon lagi untuk mendesak mereka, dan hanya tersisa 1 hari. Jika batas waktu terlampaui, ganti rugi yang dilikuidasi akan dibayarkan. 1 miliar penuh, perusahaan yang mempunyai hutang bahkan lebih mendesak. Keluarga Li mencari Li Ziran sepanjang malam, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Semalam, rambut Li Tianhao menjadi putih seluruhnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan dipenjara? Kata Li Tianhao. Yang lain juga memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka, sangat kuyu. Mereka juga tidak ada hubungannya. Saat ini, sebuah berita disiarkan di TV. Hah, bukankah itu Li Ziran? Seru Li Mengyu. Apa, Li Ziran? Semua orang melihat ke TV, dan tentu saja mereka menonton Li Ziran. Berita ini adalah konferensi pers grup Dongtian. Isinya adalah berita bahwa Li Ziran ditunjuk sebagai ketua dan presiden grup Dongtian. Menurut penilaian, nilai pasar grup Dongtian adalah antara 5 miliar dan 6 miliar. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Mas Li Ziran, grup Dongtian akan mencapai level yang lebih tinggi, reporter itu berkata sambil tersenyum. Apa, Li Ziran menjadi ketua grup Dongtian? Bagaimana mungkin? Grup Dongtian memiliki nilai pasar lebih dari 5 miliar yuan. Bagaimana Li Ziran melakukannya? Aku tidak bermimpi, kan? Keluarga Li menjadi gila. Mereka tidak pernah membayangkan hari ini. Setelah diusir, Li Ziran seharusnya mengemis di jalan. Tiba-tiba, dia menjadi bernilai miliaran, menyesali. Li Tianhao sangat menyesalinya, retak-retak. Dia menamparkan wajah Li Wenfei dan Li Wenhai dengan keras. Itu semua ide buruk dari kalian berdua. Kamu ingin aku menghapus keluarga Wen Yuan dari silsilah. Kalau tidak, apakah kita akan musnah sekarang? Baginya, keuntungan kecil ini bukan apa-apa, Li Tianhao berkata dengan marah. Li Wenfei dan Li Wenhai terlalu bersalah untuk berbicara. Jelas Li Tianhao yang membuat keputusan. Sekarang ini salah mereka. Mengapa Anda pergi lebih awal? Bukankah Li Ziran terlalu bagus? Bagaimana dia melakukannya? Li Mengyu sangat bingung. Mungkin bos tertentu sedang tidur. Aku tidak bisa memikirkan cara lain selain ini. Li Wenhai berkata dengan dingin. Ya, jalang ini benar-benar tidak bermoral. Untung itu bukan keluarga Li saya, kalau tidak kita akan malu.
Tanda seru petik 2. Li Tianhao mengangguk, kita semua tahu metode apa yang digunakan Li Ziran, tetapi kita tidak dapat menahannya. Sekarang Anda adalah pemilik grup Dongtian, dapatkah Anda melakukannya? Dapat menyelesaikan masalah kita, keluarga Li langsung pergi ke grup Dongtian. Kali ini saya beruntung, kebetulan saya melihat Li Ziran di grup Dongtian. Meskipun semua orang di keluarga Li membencinya di dalam hati, mereka berkata dengan senyuman di wajah mereka, "Ziran, kami akhirnya menemukanmu, kakeklah yang melakukan kesalahan sebelumnya, dan paman serta pamanmu lah yang datang dengan idenya. Saya sudah memberi mereka pelajaran. Selama Anda setuju untuk kembali, Ziran, saya akan segera memulihkan identitas Anda, demi kakek. Bantu keluarga Li, lihat seperti apa jadinya kakek, memang benar, meskipun ini hanya 2 atau 3 hari. Tapi Li Tianhao cukup kuyuh, rambutnya putih semua, dan kerutannya bertambah. Ziran sekarang adalah pemilik grup Dongtian. Krisis keluarga Li adalah masalah kata-katamu, dan itu akan baik untuk masa depanmu. Li Tianhao dan yang lainnya memohon. Melihat semua orang di keluarga Li, Li Ziran benar-benar tidak tahan. Apa yang kamu lakukan, istri? Kita harus pulang. Saat dia ragu-ragu, Ye Junlin muncul. Melihat Ye Junlin, semua orang di keluarga Li menjadi marah. Orang ini akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Ziran, ayo kita bicara baik-baik, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Kata Li Tianhao buru-buru. Ye Junlin meraih tangan Li Ziran dan hendak pergi. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memperhatikan orang-orang ini? Apakah kamu lupa? Aku, Li Ziran menggigit bibirnya. Kamu bukan dari keluarga Li sekarang. Apakah kamu terlibat dalam urusan orang lain? Ye Junlin sangat tertekan. Kapan kepribadian baik istrinya akan berubah? Ye Junlin? Apa maksudmu? Melihat Li Ziran hendak dibawa pergi, Li Songkui menjadi cemas. Cepat keluar, tidak mungkin membantumu, sikap Ye Junlin tegas. Hahaha, oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apakah Anda tahu bagaimana Li Ziran menjadi presiden grup Dongtian? Li Songkui bertanya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kamu mendapatkannya dengan tidur dengan orang lain, bersambung.